Kita berdoa yuk. Kamu namanya siapa? Lupa. Si Chloe. Chloe doa. Doa. Oke, kita buka ya dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bapak baca ayat pertama, nanti kedua perempuan, ketiga laki-laki, Bapak lagi ayat 4 ya. Sama ya polanya. Udah? Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Pria Anita Bapak. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka bergoyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur. Yesus berkata, Tuhan, begini daripadaku, karena aku ini seorang manusia. Semua takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka. demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Baca bersama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Sekali lagi kita baca ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikat Yesus. Ya, kita bahas dari ayat pertama ya. Nah, ayat pertama ini katakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantau danau ya Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah ya. Di sini kenapa ya orang banyak bisa kerumunin Yesus gitu ya? Mereka sudah dengar di ayat-ayat sebelumnya gitu ya. Semua orang, kalau kita baca misalnya di Lukas 4 ya, dan semua orang takjub lalu berkata seorang pada lain, alangkah hebatnya perkataan ini. Jadi Yesus di sini menghardik setan, dan setan ya kabur dan seterusnya gitu ya. Jadi ada mukjizat yang Yesus lakukan gitu. Nah, setelah mukjizat yang Yesus lakukan ini, banyak orang ingin mendengarkan Yesus gitu ya. Mendengarkan Yesusnya bisa jadi karena mukjizatnya gitu ya. Bisa jadi juga ya udah emang mau dengar firman Tuhan. Kita di sini nggak dijelasin juga sih. Kita nggak boleh curiga juga. Tapi di sini dikatakan sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, setelah itu Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Yesus menjauh dari orang-orang banyak itu ya. Yesus itu bukan orang yang Yesus menjauh supaya dia bisa melihat semua orang banyak itu ya. Yesus itu bukan orang yang misalnya kesenangan gitu ya kalau banyak nih yang ngefans sama saya gitu. Wah,
puji Tuhan deh, banyak yang ngefans sama saya gitu. Yesus bukan orang kayak gitu, bukan orang narsis. Yesus tuh bukan kayak gitu. Yesus tuh lebih penting dia mengajar firman Allah, terus dia bisa melihat banyak orang gitu ya, dibanding dia diikuti banyak orang gitu ya, yang nggak tahu lah itu siapa gitu, yang dia nggak kenal gitu. Yesus itu mengenal domba-dombanya. Kalau di ayat lain dikatakan Yesus itu mengenal orang-orang yang mendengarkan firman itu. Mengenal ya. Ayat 4 dikatakan setelah selesai berbicara ya, mengajar gitu ya, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi setelah Yesus ngajar firman, nah sekarang saatnya Yesus apa ya, memberikan makan gitu ya, kalau di sini gitu. Jadi kita kan sebenarnya punya dua mulut ya, bukan hanya mulut yang di sini nih yang buat ngunyah gitu ya, tapi juga ada mulut rohani gitu ya. Nah kalau di sini ngajarinnya gitu gini, kita harusnya isi mulut rohani kita dulu, baru isi mulut jasmani kita gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lapar gitu ya, kita lapar, aduh lapar banget nih, guru lama banget sih ngomongnya, bel kapan sih gitu ya. Perut kita bunyi gitu ya, lapar gitu. Aduh saya mau ke kantin, habis ini udah pikir-pikir lari, makan apa ya, kebab enak, tapi nggak bawa uang lagi. Apa ya hari ini ya, apa ya, bisa nggak ya minjem dulu atau apa. Jadi kita mikir-mikir ya kalau lapar gitu. Tapi seharusnya gitu ya, mulut rohani kita juga ada gitu ya. Dan kita juga peka juga, kita punya perut rohani juga gitu. Saya kayaknya belum baca firman, atau saya berapa hari lalu ya baca firman ya. Saya refleksiin apa ya sekarang gitu, hari ini gitu ya. Kayaknya belum ada yang direfleksiin deh gitu. Kalau renungan kan Selasa, Kamis, Jumat ya. Ya. Berarti Senin, Rabu ya. Senin Rabu nggak ada kan gitu ya. Rabu cepal ya. Senin apa? KTB ya. Apa? Jam malas ya. Ini jam malas, tapi kan Walas nggak khotbah kan ya, bukan khotbah. Ini kan ngasih tahu apa, daftar informasi atau kejelekan-kejelekan yang ini ya. Kamu kenapa begini? Ya saatnya refleksi juga sih, bagus juga. Ya tapi apa ya, kita sepeka itu nggak ya dengan, kalian tahu nggak ada penyakit yang gini, dia itu sampai nggak bisa tahu kalau dia lapar. Coba searching ya nanti ya, searching di internet. Jadi ada satu penyakit yang dia tuh udah nggak peka perutnya. Ya, dia nggak tahu dia lagi, saya lapar gak ya? Saya udah makan belum ya? Gitu. Itu ada satu penyakit namanya, Bapak lupa namanya ya. Satu penyakit seperti itu. Jadi ya membuat orang itu ya pokoknya ya kurus kering dan seterusnya gitu. Jadi karena dia emang nggak peka lagi, nggak ada sensor udah makan belum dan seterusnya. Itu ada satu penyakit yang gitu. Nah mungkin ya dalam kerohanian, kalau kita apa ya, nggak pernah kelaparan gitu, nggak pernah merasa lapar rohani gitu ya, kita ada sakit kayak gitu kali ya. Kalau di jasmani ada kayak gitu, mungkin di rohani jadi nggak peka lagi gitu. Pak Stephen Tong kan pernah bilang gini ya, kalau kalian datang ke gereja gitu ya, datang ke gereja reform gitu, atau mendengar perkataan ini gitu, mungkin saudara nggak pernah menyesal gitu. Kalau saudara datang ke gereja gitu ya, tidak datang, mungkin saudara tidak pernah menyesal ya. Orang nggak pernah datang gitu ya, nggak pernah dengar firman yang betul ya, nggak pernah menyesal juga gitu ya. Tapi ketika saudara mendengar gitu ya, anak-anak mendengar firman Tuhan, mungkin kita menyesal gitu ya, menyesal kenapa baru hari ini saya dengar firman ini gitu. Padahal hari ini yang mengubahkan saya adalah hari ini, selama ini saya buang-buang waktu gitu. Jadi coba kita peka terhadap apa ya, perut dan mulut rohani juga ya. Di sini Simon ya dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga ya. Ada satu macam ketaatan ya, meskipun bener gak ya gitu ya. Ada satu macam keraguan, tapi ya udahlah saya lakukan gitu ya, karena yang menyuruh siapa gitu ya, yang menyuruh Tuhan, ya udah saya lakukan. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam gitu. Ini kan satu keajaiban ya, satu mukjizat gitu ya, yang
apa Tuhan lakukan pada Petrus gitu. Kita pernah ngalamin mukjizat gak, saudara? Kalian ada nggak yang pernah ngalamin mukjizat di sini? Misalnya apa ya? Mukjizat. Aduh, saya nggak belajar lagi kemarin. Terus tiba-tiba, "Wih, bisa ulangannya 100." Ada ini gitu ya? Ada kamu? Cuma pas hari Rabu ini kan aku belum belajar buat pramuka. Terus aku juga nggak ada latihan sama kelompok aku, itu tiba-tiba briefing camping nggak jadi iya. Oh gitu. Terus apa? Ulangan filsafat, nggak tahu membuat pertanyaannya apa. Terus? Buat ngasal, kali dapet itu tiba-tiba bisa 100. Aku di pertanyaan filsafat apakah Zeviro ganteng benar? Jadi nggak tahu lah. Bapak nggak tahu lah itu bisa dikategorikan mujizat atau hajat beruntung gitu ya. Tapi kita percaya bahwa ya apa di bawah kolong langit ini nggak ada yang nggak terjadi tanpa Tuhan gitu ya. Ya itu semacam ya kalau boleh dikatakan penghiburan lah buat kita yang malas ini gitu ya. Kadang-kadang juga Bapak juga ngalamin ya tanda kutip. Bapak kan sering khotbah bukan hanya di ini ya SKC tapi di gereja-gereja terus di STT gitu ya. Kadang-kadang ya khotbah yang Bapak udah siapin habis-habisan, kita cek apa bahasa Yunaninya, cek tafsiran, cek banyak hal gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, orang-orang juga kayaknya nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Tapi udahlah besok khotbah apa udahlah. Saya udah pernah khotbah dari sini udah. Jadi kayak tanda kutip kurang persiapan sebenarnya gitu. Malah orang-orang, "Pak, terima kasih ya khotbahnya memberkati" gitu. Kayak nggak tahu kayak itu tuh apa ya? Itu tuh sebenarnya bukan mukjizat, itu penghiburan dari kita yang malas gitu ya. Maksudnya tapi kan malasnya jangan setiap waktu ya, siapin firman nggak siapin ya itu kacau ya, berarti itu pendeta yang kacau mengkhotbah firman Tuhan yang kacau. Atau anak-anak kalian karena kemarin saya nggak belajar filsafat 100, saya coba terus-menerus coba aja terus-menerus nggak mungkin dapat 100. Udah belajar. Ya. Jadi kita jangan sampai mencobai Allah gitu ya. Tapi sebaliknya Allah lah yang memberikan mujizatnya pada kita. Kan Petrus gak minta ya, "Tuhan, coba katanya lu Tuhan, coba nih, gue tebarin jalan nih ya. Lu bisa nggak dapetin banyak?" Enggak ya, Petrus nggak begitu loh. Petrus ya just di situ lagi habis dengerin firman Tuhan, terus Yesus yang nyuruh, "Petrus, coba kamu tebarkan jala." Jadi mujizat itu bukan kayak gereja karismatik gitu ya, yang minta setiap minggu gitu. Tuhan minta setiap minggu, itu nggak ada di ayat ini ya. Mujizat itu Yesus yang berikan, bukan kita yang minta gitu kayak pengemis gitu loh. Enggak, mukjizat itu diperuntukkan bukan untuk itu. Mukjizat itu diperuntukkan untuk kamu mengerti. Nah, nanti lihat ayat selanjutnya ya. Kamu mengerti bahwa ya ini. Lalu mereka memberi syahadat pada teman-temannya. Terus ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Nah, ini mukjizat. Mukjizat itu diperuntukkan untuk kita tahu bahwa kita orang berdosa. Apa hubungannya ya? Mukjizat kok Petrus malah ngomong gini? Coba kalau baca Alkitab maksudnya dipikirin ya. Kan ini kan dapat mukjizat. Terus kok Petrus ngomong, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa" ya? Coba, ada yang bisa jawab gak? Kenapa begitu? Kamu habis dapat nilai 100 karena nggak, tanda kutip lah, belajarnya kurang. Terus kamu bilang, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku seorang berdosa." Nyambung nggak? Nggak nyambung ya secara ini, kayak apa sih? Aneh banget. Lah dia habis dapat ikan banyak kok tiba-tiba bilang orang berdosa. Kalau misalnya, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang miskin, kamu orang kaya," masih mungkin ya. Ternyata ikannya banyak gitu ya. Nah, tapi di sini nyambungnya dalam arti ini ya. Yesus ya pembuat mukjizat gitu ya. Hanya orang-orang yang diutus Tuhan gitu ya. Hanya orang-orang yang murni dan suci hatinya yang bisa membuat mukjizat gitu. Makanya kita nggak percaya kalau ada pendeta-pendeta yang hidupnya seperti apa ya, tapi bisa buat mukjizat gitu. Kayak mukjizat itu kan dari Tuhan gitu ya. Kita percaya bahwa ada orang-orang yang mungkin dipakai Allah gitu ya, dan dia tetap ke neraka gitu ya. Ada juga gitu. Jadi kalau nanti kalian baca misalnya di Matius 7 ayat 21 dan seterusnya, itu banyak pendeta itu masuk neraka meskipun dia khotbah setiap minggu. Tanda kutip ya, meskipun dia khotbah setiap minggu ya, bahkan khotbahnya mungkin juga bagus gitu ya. Bagus tanda kutip bagus. Tapi masuk neraka juga. Ada orang-orang yang Tuhan pakai gitu ya.
Kan kita manusia ya, Tuhan pakai saja. Nah, di sini Petrus ketika dia sadar bahwa dia dapat banyak ikan gitu ya. Terus kenapa dia bilang, Tuhan pergilah daripadaku, aku seorang berdosa. Ayat 9 jawabannya, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap gitu ya. Nah, ketakjuban ini gitu ya, ini Petrus benar ya responnya. Ketakjuban ini dia serahkan pada Allah, maksudnya dia lihat pada Allah. Orang kan harusnya takjub, wah takjub, Tuhan ikannya keren banget, Tuhan banyak nih, ada yang nggak ada ekor dan seterusnya, malah dia lihat ikannya. Jadi kalau kita dapat berkat Tuhan gitu ya, kita tuh harus pandang pada Tuhannya, bukan pada berkatnya itu. Kita dapat apapun lah itu, saudara, kita harus berterima kasih pada Tuhannya, atau kita ya mengaca pada Tuhannya, bukan wah saya habis dapat apalah gitu ya. Saya habis dapat misalnya, saya habis dapat hadiah nih, hadiah Natal banyak banget gitu. Keren nih hadiah dan seterusnya gitu ya. Enggak, harusnya kita itu pas dapat hadiah Natal terus kita bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan, hadiah ini Tuhan Engkau berikan gitu ya. Siapa saya orang berdosa ini, tapi Tuhan bisa memberikan saya hadiah gitu. Nah itu harusnya begitu. Itu harusnya orang Kristen, itu yang membedakan orang Kristen dengan orang tidak Kristen ya. Jadi kalau orang Kristen itu ya, lihat ya waktu itu Bapak gambarin Allahnya di atas gitu ya. Allahnya di atas dan dia di bawah, dia lihat ke atas gitu. Dia lihat dia dapat hadiah itu sejajar dengan dia kan. Nah dia tarik ke atas gitu, segitiga ya. Dia tarik ke atas, dia lihat Allah. Tapi kalau orang tidak Kristen, ya udah dia di sini, dia dapat hadiah, dilihat di sini, dia dapat kesengsaraan, dia lihat di sini, gak ada hubungan dengan Allah semua gitu. Gak ada hubungan dengan Allah semua. Atau orang ateis bahkan ya, gak ada hubungan dengan Allah semua. Orang agama lain juga ada sih hubungannya dengan Allah, tapi Allahnya yang di sini. Ini bisa dihapus gak? Gak bisa ya. Jadi Allahnya di sini. Jadi terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan saya hadiah. Nah di sini Allahnya, hadiah. Harusnya kan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan saya hadiah. Ini hadiah Tuhannya di sini. Terima kasih Tuhan gitu. Beda ya sama orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang agamanya salah gitu ya. Dia melihat hadiahnya. Sebab ia dan semua orang terus demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius dan seterusnya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, ini adalah hadiah terbesar dari Tuhan untuk kita. Kita bisa menjala manusia. Ini adalah hadiah terbesar. Dan sesudah mereka menghela perahunya, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Maksudnya meninggalkan ikan-ikan yang tadi ya, salah satunya. Ikan yang banyak itu mengikuti Yesus. Habis dapat harta yang tadi banyak ini, taruh Tuhan saya mau jualan dulu lah. Orang banyak ikan, atau saya mau bikin ikan bakar lah setidaknya 2 buat kita perjalanan. Enggak, dia langsung meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Karena apa? Karena dia tahu ada yang lebih penting daripada soal menjala ikan, yaitu menjala manusia. Nah kita pun kalau kita tahu ada yang lebih penting dalam hidup ini, yaitu menjala manusia, bukan ya menjala apapun lah. Menjala nilai bagus, menjala kekayaan, menjala banyak makanan di kantin dan seterusnya gitu ya. Menjala manusia ya. Orang yang bisa menjala manusia adalah orang yang telah dijala oleh Tuhan, orang yang telah ditangkap oleh Tuhan. Kiranya kita bisa menjala manusia karena kita telah ditangkap oleh Tuhan, karena kita telah dijala oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tangkapan-Mu pada kami. Kami bisa ditangkap oleh Engkau, kami bisa dijala oleh Engkau. Kami mendapatkan mukjizat yang paling besar, yaitu kami mendapatkan Engkau. Terima kasih untuk setiap renungan yang Kau berikan pada hari ini. Demi nama Yesus, amin. Thank you semua. Semangat, jangan lemas.